Ujian terbesar saya saat ini, dan saya rasa seluruh dunia sudah banyak mendengarnya, adalah kematian putra saya dan saudara laki-laki saya. Ini telah melakukan sesuatu pada saya. Sebuah perasaan yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Saya belum pernah melalui tantangan seperti ini. Maksud saya, tantangan dalam hal perasaan, proses berpikir, dan besarnya refleksi tentang hidup. Sekarang, saya benar-benar memahami arti kata energi rendah. Tiba-tiba, tidak ada hal di sekeliling Anda yang layak untuk terlalu dipusingkan atau dihabiskan terlalu banyak waktu. Segala sesuatu di sekitar Anda lihat dengan cara bagaimana mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, untuk diri sendiri, dan untuk kehidupan akhirat. Uang tidak lagi berarti banyak setelah itu. Saudara, ini pertama kalinya saya bicara tentang ini. Dia memiliki bisnis yang sedang berkembang, dan saya pikir dalam beberapa tahun lagi, dia akan menjadi seorang jutawan. Bisnisnya sangat sukses, dan itu hanya karena karakternya. Orang-orang mencintainya. Dia sangat mudah diajak bergaul. Orang yang sangat jujur, dan putra saya. Dia meninggal di depan saya. Saya sedang memberinya CPR, dan dia terlihat sangat damai. Saya pikir, Alhamdulillah, pujian bagi Allah sekarang memiliki makna yang lebih dalam. Terima kasih, ya Allah, untuk masa lalu yang Engkau berikan padaku. Terima kasih ya Allah, untuk hal-hal buruk yang Engkau cegah dariku. Terima kasih ya Allah, karena telah memberikan putra dan saudaraku kepadaku, dan mengajariku tentang cinta, dan sekarang menghubungkanku dengan sesuatu yang lain. Terima kasih ya Allah, untuk masa depan yang akan Engkau berikan, dan untuk hal-hal yang Engkau akan jauhkan dariku, karena Engkau tahu itu akan menyakitiku. Engkau mengambil putraku dan saudaraku dengan alasan dan tujuan yang hanya Engkau ketahui dalam kebijaksanaan-Mu. Dan aku bersandar kepadamu. Ini telah meningkatkan keimananku. Tentu saja, ada dua momen dalam hidupku yang kini selalu kuimpikan, dan aku rasa tidak ada yang lebih penting dari itu. Momen ketika jiwa putraku pergi, dan momen aku menguburkan mereka, seperti kematian tidak menghormatiku. Siapa peduli? Jika kau ayahnya, kau siapa? Ini bukan urusanmu. Aku merasakannya. Tidakkah kau lihat aku di sini? Dia mati. Dia bukan milikmu, dia milik Allah. Dan jika kau percaya pada Allah, sekarang saatnya kau buktikan pada dirimu sendiri. Apa yang akan kau pikirkan tentang Allah sekarang? Mungkin ini waktu terbaik bagi mereka untuk pergi. Mungkin aku tetap hidup karena suatu alasan. Saat mereka dikubur, aku berada di liang kubur dan ingin membenturkan kepalaku ke dinding. Aku ingin mati bersamanya. Aku melihat putraku menggenggam tangannya. Bagaimana mungkin kau menaruh putramu di dalam tanah? Beraninya kau ayahnya. Kau seharusnya melindunginya. Kau berjanji padanya. Aku berjanji pada putraku, ayah akan selalu ada untukmu. Tapi tujuanku adalah mengajarimu berdiri di atas kakimu sendiri. Lalu aku teringat sumpah Nabi Ibrahim. Dia berdiri di liang kubur bersama putranya dan berkata, sesungguhnya kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan nama putranya adalah Ibrahim. Aku bisa membayangkan perasaan Nabi. Aku menangis seperti dia menangis. Aku menjadi sedikit lebih kuat. Ya Allah, satukan kami lagi. Dan aku harus pergi. Aku harus berjalan menjauh. Dan saudaraku serta putraku terbaring di sana. Sebelum kami pergi untuk membuat orang tua kami bahagia. Ibuku merindukan kami di Lebanon. Aku dan saudaraku berbicara dengan mereka untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Dan dia, saudaraku, menangis. Dia memiliki kelembutan yang begitu indah. Aku melihat saudara dan putraku dan berkata, kalian yakin ingin pergi di saat tidak aman seperti ini? Putraku tersenyum lebar dan berkata, ayah, aku akan melakukan apapun. Aku tidak sabar, ingin membuat mereka bahagia. Kami berjabat tangan dan berkata, ayo, kita niatkan sekarang. Kita pergi untuk menyenangkan Allah. Jika kita mati di jalan Allah. Jika kita kembali dengan pahala yang besar. Kupikir kami mungkin mati dalam kerusuhan sipil. Subhanallah, ironisnya, putraku dan aku pergi ke Inggris,
untuk tur ceramah terakhirku di luar negeri bersamanya. Dan orang-orang di Inggris mengenal putraku dan saudaraku, tidak dengan keluarga yang lain. Karena setahun sebelumnya, mereka yang membiayai saudaraku untuk ikut bersamaku. Dan putraku, mereka mengenalnya sejak kecil. Semua ini seperti disiapkan. Dan ketika kecelakaan itu terjadi, mereka meninggal di tempat yang tidak pernah terbayangkan. Kami sedang bersenang-senang dengan snowmobile. Putraku ingin melihat salju. Dia naik sekali dan baik-baik saja. Aku berjalan mendekatinya. Dan sepupuku berkata padanya, dia tidak boleh naik lagi sendirian. Harus bersama ayah, saudara, atau pamannya. Saudaraku Muhammad, subhanallah, dia berani melakukan apapun. Lalu mereka bilang, pilih saudaramu atau ayahmu. Dan dia memilih pamannya. Jika dia memilihku, aku yang akan menemaninya untuk menjaganya. Saudaraku berkata, aku yang akan menemanimu. Mereka saling mencintai. Aku yakin mereka dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Mereka berbelok. Dan saat itulah aku melihat mereka. Ayahku ada di sana. Aku di sana. Sepupu-sepupu kami di sana. Kami melihat mereka meluncur dengan baik. Tiba-tiba ada perasaan, sebuah suara di kepalaku berkata, mereka akan menabrak tembok dan mati. Suara itu datang dan pergi, dan aku melupakannya. Aku senang melihat putraku bersenang-senang, tapi hatiku sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Lalu aku melihat mereka, seolah-olah malaikat maut menunggu di sana. Seperti ada tali yang menarik mereka. Kendaraan itu tidak berhenti. Gasnya macet. Dari semua tempat, mereka menabrak tembok di sebuah terowongan dengan kecepatan tinggi. Aku bisa melihat mereka berusaha bermanuver, tapi tidak bisa. Sulit bagiku untuk membicarakannya. Putraku meninggal pada malam yang sama. Aku berlari padanya, mencoba menyelamatkannya selama beberapa menit. Saudaraku bertahan sekitar 1 jam. Dia masuk ambulans bersama putraku, dan dia berkata, aku mengikutimu. 5 menit lagi, aku akan mengikutimu. 5 menit di rumah sakit, dia meninggal. Mereka berdua dikuburkan. Aku memeluk saudara dan putraku, dan berkata, jangan khawatir, ini hanya sementara. Ketika malaikat datang, katakan ini. Aku tidak tahu mengapa aku mengatakan kalimat-kalimat itu. Aku hanya terus berbicara. Hal pertama yang kukatakan adalah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku mengucapkannya cepat karena tahu aku tidak akan sanggup menahan diri. Segala sesuatu akan berakhir. Kau tidak pernah belajar sampai kau mengalaminya. Aku melihat ke langit dan berkata, di mana engkau ya Allah? Berikan aku, izinkan aku mengucapkan selamat tinggal pada putraku. Ini seperti berbicara dengan Allah. Kau berpikir baik tentangnya. Kau curhat podenia. Ini bukan pertemuan terakhir. Aku berharap, insya Allah, para saudari di seluruh dunia bisa mendoakan mereka. Ketika musibah ini terjadi, aku dalam keadaan syok. Sekarang, di bulan Ramadan ini, ketika kita memikirkannya sebelum terjadi, itu sebenarnya lebih berat. Tapi ketika terjadi, itu sangat berat. Namun kemudian, subhanallah, sesuatu turun. Rahmat Allah. Dia memberimu dukungan saat kau jatuh dalam kesedihan yang dalam. Sesuatu mengangkatmu. Sebuah bantal yang lembut datang dan mengangkatmu tepat sebelum kau terjatuh. Allah tidak membiarkanmu pergi. Dia memberimu mimpi-mimpi indah. Aku mengalami 3 mimpi yang kuyakini benar. Mimpi pertama, seminggu setelahnya, aku melihat putraku. Dalam mimpi itu, orang-orang menyuruhku makan. Ada kursi besar di sampingku. Lalu aku melihat saudaraku dengan putraku berjalan masuk dengan pakaian yang sama saat mereka meninggal. Dia mendekatiku dengan senyum samar dan memelukku. Aku bisa merasakan tulangnya, kulitnya, bajunya. Aku bisa menciumnya. Aku tahu dia telah meninggal. Tapi segalanya terasa nyata. Aku menangis dan bertanya, "Nak, di mana kamu?" Dia berkata, "Aku di sini. Aku baik-baik saja." Aku bertanya bagaimana mereka memperlakukannya, karena aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengannya di surga. Dia berkata, "Mereka sangat baik padaku." Aku menoleh pada orang-orang di mimpi itu dan berkata, "Jangan pikir aku gila.
Mereka tersenyum dan berkata, "Saudaraku, tidak ada di sini yang menganggapmu gila." Aku bertanya, "Apakah pamanku baik-baik saja?" Dia berkata, "Pamanku baik-baik saja." Lalu duduk di kursi di sampingku. Kemudian, aku terbangun. Hal-hal seperti ini yang Allah berikan. Salat malamku menjadi hal paling manis setelah ini. Sebelumnya, salat malam terkadang terasa berat. Tapi kali ini tidak. Menjaga salat sepertiga malam terakhir di Ramadan. Ini adalah kelezatan sejati. Seperti yang Rasulullah siapkan untuk misinya di Gua Hira. Kau harus membiarkan dirimu sendiri merasakannya. Kelezatan ini sangat indah. Hanya kamu dan Allah. Aku tidak memikirkan siapapun. Aku tidak khawatir tentang pendapat orang. Hanya tentang mencari ridha Allah. Duduk di tengah malam, hanya berdua dengan Allah. Itulah hal terindah. Dan inilah mengapa aku di sini sekarang berbicara. Allah membantumu. Dia tidak meninggalkanmu sendirian.